Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali pada serial argumen Yesus tidak pernah disalib. Semoga bisa menambah wawasan dan membawa petunjuk ke jalan yang benar. Kali ini pada argumen 04 mengambil topik Paulus sebut Yesus menjadi kutuk. Dalam suratnya Galatia 3:13 dengan mencomot kitab Musa Ulangan pasal 21 ayat 23 melompati ayat sebelumnya yang terkait erat, yaitu ayat 22. Dengan menyebut Yesus menjadi kutuk dengan alasan apapun, menurut Anda, apakah ini bukan merupakan sebuah penghinaan kepada Yesus yang mulia? Mari kita simak kisahnya. Pertanyaannya adalah seperti ini. Apakah benar Tuhan Yesus mati dalam keadaan terkutuk? Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus mati dalam keadaan terkutuk? Ya, 100% benar. Karena firman Tuhan yang mengatakan itu. Apa artinya terkutuk? Terkutuk artinya terbuang dari hadirat Tuhan. Terpisah jauh dari Tuhan. Bukankah surat Paulus tidak sama dengan firman Tuhan? Apakah ini yang dinubuatkan dalam Ulangan 18:20? Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak aku perintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Sebelum menuju ke detail pembahasan, mari kita lihat dulu cuplikan yang pertama. Paulus menulis dalam Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Mungkin tidak bermaksud menghina, tetapi mengatakan manusia mulia dengan sebutan menjadi kutuk atau terkutuk adalah sebuah penghinaan tanpa dia sadari. Dalam kitab Perjanjian Lama Amsal 14:12 yang sudah sangat sering kita dengar bahwa ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya maut. Apabila diperhatikan beberapa ayat sebelumnya berkaitan dengan penghinaan itu, Amsal 14:2 menyebutkan, siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Si pencemooh mencari hikmat, tetapi sia-sia. Sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Orang bodoh mencemoohkan kurban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Silahkan direnungkan dan carilah kebenaran, bukan pembenaran. Selanjutnya kita lihat juga cuplikan yang kedua. Dari kitab Amsal 16:25 yang bunyinya sudah tidak asing lagi, sama dengan Amsal 14:12 sebelumnya. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada yang menarik pada ayat di awal pasal ini, yaitu Amsal 16 ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Siapakah orang fasik itu? Dan kapan hari malapetaka itu? Apabila kita baca Matius 27:16, dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Nah, inilah orang fasik itu, Yesus Barabas yang terkenal kejahatannya, pemberontak dan pembunuh. Orang fasik inilah yang dijadikan peran pengganti atau stuntman dalam drama penyalipan Yesus di hari malapetaka yang diklaim sebagai fakta sejarah.
Tetapi mengapa Yesus Barabas si stuntman maut ini bersedia menjalani hukuman, tidak berontak atau teriak-teriak? Jawabannya adalah karena Yesus Barabas pada malam harinya telah bertemu dengan Yesus Kristus Sang Guru yang membimbingnya menjalani pertobatan. Dan memang sudah tanggung jawab dia untuk menjalani hukuman mati. Ulangan 24:16 harus digenapi. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, dan janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Lalu apa yang akan didapat oleh Yesus Barabas dari pertobatannya itu? Lukas 23:43. Kata Yesus kepada yang disalib di sebelahnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Sedangkan Yesus Kristus yang muncul setelah peristiwa itu, Yohanes 20:17, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Silahkan direnungkan, semoga mendapatkan petunjuk. Baiklah, kita lanjutkan ke detail pembahasan. Berikut ini adalah daftar isinya. Pertama, kita lihat dulu pesan-pesan penting Yesus untuk mewaspadai penyesatan. Akan banyak yang datang mengaku sebagai Yesus untuk menyesatkan. Nabi palsu, serigala buas yang menyamar seperti domba, mengusir setan dan mengadakan mukjizat demi nama Yesus. Enyahlah kalian. Nabi palsu mengadakan tanda dan mukjizat yang dahsyat. Yesus dan murid-muridnya diutus untuk Bani Israel. Selanjutnya nanti kita akan coba mengenal siapa Paulus, apa misinya, dan apa inti ajarannya. Berikut ini pesan-pesan penting Yesus untuk mewaspadai adanya penyesatan. Banyak yang datang mengaku Yesus untuk menyesatkan. Matius 18:7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Lukas 21:8. Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka." Di sini ada perbedaan versi Bible. Untuk New Century Version atau versi abad baru atau terjemahan baru untuk versi bahasa Indonesia menyebutkan many people atau banyak orang. Tetapi untuk International Standard Version, King James Version, English Standard Version hanya menyebutkan many will come, artinya banyak yang akan datang, bukan hanya berbentuk orang. Bisa jadi berupa jin, roh halus, roh jahat, atau lain-lainnya yang mengaku sebagai Yesus atau atas nama Yesus. Nabi palsu, serigala yang buas menyamar seperti domba. Matius 7:15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. 7:16. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Mengusir setan dan mengadakan mukjizat demi nama Yesus, enyahlah kalian. Matius 7:21.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nabi palsu mengadakan tanda dan mukjizat yang dahsyat. Matius 24:24. Sebab Mesias-Mesias palsu atau nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Yesus dan murid-muridnya diutus untuk Bani Israel. Yesus hanya diutus untuk Bani Israel dan melarang muridnya keluar dari Yerusalem. Matius 15:24. Jawab Yesus, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10:5-6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, jadi setelah peristiwa penyaliban, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, karena memang tidak pernah disalib. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Kisah Para Rasul 1 ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Yaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomius dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Tapi anehnya, dalam Matius pasal terakhir, ayat terakhir, Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadilah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Padahal dalam kesempatan terakhir Yesus makan bersama-sama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Mungkin ayat ini disisipkan ke dalam Matius dan ke dalam Lukas juga. Mari kita lihat perbedaan antara Paulus dengan Yakobus, murid Yesus di Yerusalem. Surat Yakobus pasal 1 ayat 1. Yakobus menulis, Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus,
kepada kedua belah suku di perantauan. Berarti dia masih berbicara untuk kedua belah suku bangsa Israel yang ada di perantauan. Kisah Para Rasul 21 ayat 17. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita." Juga Kisah Para Rasul 21 ayat 26. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan, mensucikan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini, dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke bait Allah dan menajiskan tempat suci ini." Perbedaan antara Paulus dengan Yakobus, murid Yesus di Yerusalem, adalah pada pengajaran Paulus, Kisah Para Rasul 18:12. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat." Sedangkan pengajaran Yakobus dalam Kisah Para Rasul 21:20, mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Selanjutnya mari kita coba mengenal Paulus. Mengenal Paulus, misi dan inti ajarannya. Yang pertama, masa lalu Paulus yang jahat. Yang kedua, Paulus mengaku bertemu dengan cahaya Yesus. Yang ketiga, Paulus mengaku diberi jabatan Rasul. Yang keempat, Paulus dihukum mati dengan dipenggal kepalanya. Kelima, misi Paulus, yaitu memberitakan salib. Yang ini berbeda dengan murid-murid Yesus. Inti ajaran Paulus adalah pembatalan Taurat dan pembebasan hukum. Inilah sekilas kisah Saulus menjadi Rasul Paulus, masa lalu yang jahat. Kisah Para Rasul 8 ayat 1. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar. Kemudian dia mengaku bertemu dengan cahaya Yesus. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu,
tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kamu perbuat." Dalam cerita ini, apakah ini benar-benar Yesus seperti yang dipercaya oleh umat Kristen? Atau sebenarnya Paulus sedang berpura-pura dan mengarang sebuah cerita? Atau memang ada roh jahat yang berpura-pura mengaku Yesus untuk menyesatkan sebagaimana yang diperingatkan oleh Yesus untuk diwaspadai? Kemudian Paulus mengaku diberi jabatan Rasul. Dalam suratnya Roma pasal 1 ayat 1, dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Berbeda dengan surat Yakobus, dari Yakobus, hamba Allah. Sedangkan dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi Rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan Rasul untuk menuntun semua bangsa. Sementara Yesus hanya diutus untuk Bani Israel, dan murid-muridnya dilarang meninggalkan Yerusalem, maka Pauluslah yang menuntun semua bangsa. Seperti ayat-ayat terakhir dalam Matius pasal 28. Kemudian di akhir hayatnya, Paulus dihukum mati dengan dipenggal kepalanya. Dalam buku First Epistle of Clement, surat pertama Clemens, dan Act of Paul, kisah Paulus yang ditulis sebelum tahun 200 Masehi, disebutkan bahwa Paulus dipenggal kepalanya di Roma tidak lama sebelum runtuhnya pemerintahan Kaisar Nero sekitar tahun 67 Masehi. Silahkan dicek di sabda.org biokristi/Paulus. Apakah ini adalah nubuatan dalam Ulangan 18:20? Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Inilah misi utama Paulus, yaitu pemberitaan salib. 1 Korintus 1 ayat 1 dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmah perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, katanya. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah, katanya. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Tertulis di mana itu? Coba kita lihat. Yesaya 29:13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi.
Sedangkan Paulus menuliskan, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, menjadi aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat. Kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi, diganti menjadi kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Sepertinya maknanya menjadi jauh. Selanjutnya, di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Saya ulangi, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi menjadi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi adalah suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Untuk menjalankan misinya, Paulus menggunakan teknik bunglon, ular, atau merpati. 1 Korintus 9:20, demikianlah, bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Matius 10:16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan inilah inti ajaran Paulus, yaitu membebaskan dari hukum Taurat. Roma pasal 3 ayat 4. Allah Maha benar, semua manusia pembohong. Jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat. Sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Galatia 2:16. Tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, supaya kami dibenarkan oleh iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Galatia 3:1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat?
atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Jadi inti ajaran Paulus adalah pembatalan hukum Taurat dengan tebusan salib. Efesus 1 ayat 1 dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kolose 1 ayat 1 dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Galatia 1 ayat 1 dari Paulus, seorang rasul. Sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Sepertinya Paulus menggunakan logika yang terbalik. Semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum kitab Taurat. Tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, katanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Berikutnya adalah kontradiksi ajaran Paulus dengan ajaran para nabi. Yang pertama, Yesus menggenapi hukum Taurat. Menggenapi berarti melengkapi atau juga bisa merealisasikan nubuat yang ada di dalam Taurat. Yang kedua, Yesus mengajarkan hukum utama dalam Taurat. Yang ketiga, Mazmur Daud, kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat. Yang keempat, Mazmur Daud lagi, orang fasik meninggalkan Taurat Tuhan. Berlima, Musa, terkutuklah yang tidak menepati Taurat dengan perbuatan. Keenam, Yosua murid Musa, bertindak hati-hatilah sesuai Taurat. 7. 1 Tawarikh Daud, memelihara Taurat Tuhan. Kedua, Tawarikh Salomo, keliling mengajar rakyat dengan Taurat. 9. Ezra, melakukan serta mengajar ketetapan dan peraturan Taurat. 10. Nehemia, Taurat dibacakan dengan jelas sehingga dimengerti. 11. Mazmur Daud, ditetapkan peringatan pada Yakub dan hukum Taurat. 12. Yeremia, malapetaka karena meninggalkan hukum Taurat. 13. Nabi Muhammad, kitab Taurat di dalamnya petunjuk dan cahaya. Inilah ajaran Yesus, yaitu menggenapi hukum Taurat. Matius 5:17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapi bisa berarti melengkapi dan juga membuktikan nubuat yang ada dalam hukum Taurat. Karena aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ini soal nubuat mungkin. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, kalau salah satu perintah berarti ini bukan nubuat, tetapi perbuatan, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, atau mungkin tidak lebih baik daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lukas 16:17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dalam hukum Taurat batal. Menarik membaca Lukas 16:17 karena sebelumnya disebutkan Lukas 16:16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Kalau dikatakan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, berarti setelah zaman Yohanes tidak berlaku lagi. Tetapi menurut pengajaran Yakobus di Kisah Para Rasul 21:20, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Berarti hukum Taurat masih berlaku dong. Tetapi kalau pengajaran Paulus memang begitu, dalam Kisah Para Rasul 18:12, Paulus, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Tentang Paulus, engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Jadi mana yang benar? Apakah hukum Taurat masih berlaku atau hanya berlaku sampai zaman Yohanes? Kalau kita lihat beberapa versi Alkitab menggunakan beberapa versi kata, misalnya versi International Standard Version, "The law and the prophets were fulfilled with John." Hukum dan para nabi digenapi dengan Yohanes. New International Version, "were proclaimed." Diproklamasikan sampai Yohanes. Modern English Version, "were preached." Dikhotbahkan sampai Yohanes. New American Bible, "lasted." Berakhir. New Revised Standard Version, "were in effect until." Berlaku sampai Yohanes. Tapi nggak tahu apa bahasa asli dari Bible sendiri. Hukum yang utama. Markus 12:29. Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa." Tuhan Allah kita berarti Tuhannya Yesus juga dong. Hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali guru, benar katamu, Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia." Berikut ini kontradiksi ajaran Paulus dengan ajaran para nabi tentang hukum Taurat. Di banyak ayat dalam Mazmur disebutkan, "Berbahagialah orang yang kau ajar, ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu."
Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut hukum Taurat Tuhan. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Pada waktu malam aku ingat kepada nama-Mu, ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu. Keadilan-Mu adil untuk selama-lamanya, dan Taurat-Mu benar. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sebaliknya bagi yang meninggalkan Taurat, jika anak-anak meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati aku akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Taurat-Mu. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu. Mendekat orang-orang yang mengejar aku dengan maksud jahat, mereka menjauh dari Taurat-Mu. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Malapetaka karena meninggalkan hukum Taurat. Di banyak ayat di Yeremia 8:8. Bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, mengikuti kedegilan hatinya, mengikuti para Baal. Aku akan memberi bangsa ini makan ipuh dan minum racun, menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal, melepas pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Tapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Kamu telah membakar kurban, dan kamu telah berdosa kepada Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan, dan tidak mengikuti Tauratnya, ketetapannya, dan peraturannya. Itulah sebabnya malapetaka ini menimpa kamu seperti yang ternyata sekarang ini. Pesan-pesan para nabi untuk melaksanakan hukum Taurat, mulai dari Nabi Musa. Ulangan 27 ayat 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allahmu,
maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Yosua 1 ayat 8. Murid Nabi Musa, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nabi Daud 1 Tawarikh 22 ayat 1. Lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita, dan disinilah misbah untuk kurban bakaran orang Israel. Hanya Tuhan kiranya memberi kepadamu akal budi dan pengetahuan, dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Salomo atau Nabi Sulaiman menurut Islam. 2 Tawarikh 1 ayat 1. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ezra 7 ayat 10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Nehemia 8:8. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Tuhan, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Mazmur 19 ayat 7. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Telah ditetapkannya peringatan pada Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Nabi Muhammad dalam Al-Quran Al-Ma'idah surat kelima ayat 44. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Baiklah, kita lanjutkan pembahasannya. Paulus menyebut Yesus menjadi kutuk. Yang pertama, Paulus mencomot kitab Musa Ulangan pasal 21 ayat 23. Kemudian kita akan perhatikan ayat sebelumnya, yaitu Ulangan 21 ayat 22 yang terkait erat. Kemudian fakta sejarah bahwa Yesus memang disalib, tapi yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihi salam. 4. Jalan lurus para nabi menyimpang di jalan Paulus yang ujungnya maut. Kemudian
nanti bersambung ke argumen 05, nubuat-nubuat yang salah alamat, yaitu Mazmur pasal 22 ayat 1 untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, dan Mazmur 69 ayat 1 untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung. Ini sering dialamatkan pada Yesus, tetapi sebenarnya ini adalah untuk pemimpin biduan. Artinya nubuat ini dinyanyikan di mana-mana, tapi sebenarnya adalah salah alamat. Paulus mencomot kitab Musa, yaitu Ulangan pasal 21 ayat 23 dalam suratnya pada orang-orang Galatia. Galatia 1:1 dari Paulus, ngakunya seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Galatia 3:1, hai orang-orang Galatia yang bodoh, dan seterusnya. Galatia 3:10, karena semua orang yang hidup dalam pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ini adalah logika yang terbalik. Dalam Taurat dituliskan, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, tetapi dia simpulkan karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Ini kan logikanya terbalik. Yang tidak setia inilah yang terkutuk, tetapi yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat malah di bawah kutuk. Selanjutnya Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dari logika yang salah membuat kesimpulan yang salah. Sehingga di dalam Yeremia 8:8 diperingatkan, bagaimana kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Ini adalah pena palsu. Dia tulis sendiri dan dia katakan ini dari Yesus dan dari Allah. Di manakah ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib? Dia kutip Ulangan 21 ayat 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Satu frase, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, dia tulis katanya ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Lalu kita perhatikan ayat sebelumnya, Ulangan 21:22. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Kalau dicermati ayat ini, seseorang yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati lalu dihukum mati. Siapakah ini? Mari kita lihat dalam Matius 27 ayat 16. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Markus 15:7. Dan pada waktu itu ada seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dan pemberontakan. Nah, mereka inilah
orang-orang yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati. Maka mayatnya jangan dibiarkan semalam-malaman, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Tetapi oleh Paulus, Yesuslah yang dibilang terkutuk karena dia melihat mayatnya diturunkan pada sore harinya. Padahal menurut nubuat ayat ini, orang yang digantung itu adalah orang yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, yaitu Yesus Barabas. Fakta sejarah memang mencatat Yesus disalib. Tapi Yesus yang mana itu? Ada dua Yesus di dalam penjara, yaitu Yesus Kristus dan Yesus Barabas. Dalam catatan resmi, memang Yesus Kristus yang disalib dan Yesus Barabas yang dikeluarkan. Tetapi catatan resmi itu dibuat oleh otoritas yang berkuasa. Apakah menjamin kebenarannya? Pada saat penangkapan, dalam Matius 26:53 dicatat Yesus berkata, "Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Maksudnya, memang ada tertulis atau ada perintah bahwa Yesus harus bersedia mengorbankan dirinya, atau Yesus harus disalib dan dibangkitkan pada hari ketiga. Sama seperti perintah Tuhan kepada Abraham untuk menyembelih anaknya. Memang benar-benar sudah diperintah. Tapi sebenarnya yang tertulis bukan hanya itu saja. Banyak yang tertulis dalam kitab suci. Misalnya, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang atau menenteng engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tetapi Yesus sebagai manusia belum mengerti apa yang akan terjadi nanti. Ini menjadi perintah Tuhan yang dirahasiakan, seperti perintah Tuhan pada Abraham untuk menyembelih anaknya. Abraham tidak tahu sama sekali bahwa nanti akan diganti dengan domba. Yang Abraham lakukan adalah ketaatan kepada Tuhannya. Demikian pula Yesus. Dia juga melakukan ketaatan kepada Tuhannya, sehingga dia pun tidak berseru kepada Bapaknya supaya segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantunya supaya lolos dari penangkapan itu. Karena itu perintah rahasia, maka setelah semuanya terjadi, baru dia sadari ternyata perintah itu digantikan. Pada saat penangkapan, Yesus belum sadar kapan malaikat-malaikat itu akan datang untuk menolongnya. Setelah peristiwa selesai, setelah Yesus bersembunyi di Bukit Zaitun atau di mana saja di perut bumi, lalu muncul di hari ketiganya, baru dia sadar. Oh, itulah pertolongan malaikat yang dijanjikan, yaitu dijanjikan dalam nubuat Mazmur pasal 91 ayat 7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang atau menenteng engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Seperti juga diterangkan dalam Al-Quran bahwa Yesus diangkat, artinya Yesus ditenteng, diangkat oleh malaikat, dibawa ke tempat yang aman dari penyaliban itu. Sebagaimana diketahui bahwa ada dua Yesus di dalam penjara Pilatus. Disebutkan dalam Matius 27:15, telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Yesus Barabas ini seorang perampok, pembunuh, pemberontak. Mengapa pembebasan tahanan itu? Pilatus tawarkan antara Yesus Kristus dan Yesus Barabas, seorang penjahat besar. Mengapa bukan penjahat kecil untuk dibebaskan? Ini pasti ada sesuatu maksud dan misteri yang terkandung di dalamnya. Pada saat pembebasan salah satu dari dua Yesus itu, disebutkan dalam Matius 27:24, ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini." Darah Yesus Kristus maksudnya. "Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, seluruh rakyat yang mana ini? "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Dalam catatan resmi di sini memang, lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mengapa Pilatus begitu mudahnya membebaskan Yesus Barabas, seorang perampok, pembunuh, pemberontak yang membahayakan negaranya, yang membahayakan negerinya? Karena sebenarnya target Pilatus adalah untuk membebaskan Yesus Kristus. Makanya pilihan Yesus Barabas itu supaya menjadi kamuflase, dan ini memang sudah menjadi rencana Tuhan. Lukas 23 ayat 20 menceritakan, sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Jika Pilatus membebaskan Yesus Barabas, kemana Yesus Barabas setelah itu? Tidak ada ceritanya. Padahal dia adalah penjahat besar yang sangat membahayakan negerinya. Jika Pilatus membuat rekayasa dengan membebaskan Yesus Kristus dan menyalibkan Yesus Barabas, itu pun mungkin sekali karena dia menguasai semua tentaranya. Seandainya tanpa rekayasa Pilatus pun, Tuhan sangat bisa untuk melepaskan Yesus. Seperti nubuatnya dalam Mazmur 91 ayat 8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Orang-orang fasik adalah Yesus Barabas dan teman-temannya yang memberontak, membunuh, dan merampok. Saat kebangkitan mayat yang sudah disalib tadi, seandainya dia memang benar-benar bangkit, tidak ada orang yang menyaksikannya. Tahu-tahu mayatnya hilang. Lalu Yesus muncul. Hanya Matius yang menceritakan tentang penjagaan kubur. Matius 27:64,
Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin akan datang mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Cerita selanjutnya adalah Matius 28:13. Imam-imam Yahudi itu berkata kepada serdadu-serdadu, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi dalam peristiwa ini penuh dengan intrik, penuh dengan tipu muslihat. Imam Yahudi saja bisa membayar serdadu untuk menceritakan sesuatu yang tidak benar. Apalagi Pilatus. Pilatus lebih bisa untuk memerintahkan serdadunya untuk melepaskan Yesus Kristus dan menyalibkan Yesus Barabas. Bisa sekali rekayasa itu. Di tengah peristiwa itu pun Matius 27:51 diceritakan, "Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit." Coba cari kalau memang ada datanya. Banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Siapa saja orang kudus yang telah meninggal dan bangkit lagi itu? Kalau bangkit dari kematian menjadi ukuran ketuhanan kemudian dipertuhankan, maka banyak sekali Tuhan-Tuhan baru di sini. Padahal pesan yang sesungguhnya ingin Tuhan sampaikan adalah bahwa nanti semua orang itu akan dibangkitkan dari kematiannya dan diperhitungkan semua amal-amalnya. Memang tidak ada catatannya apa yang terjadi di dalam penjara ketika dua Yesus ini bertemu. Mungkin sekali terjadi pengajaran dari Yesus Kristus kepada Yesus Barabas, dan terjadi pertobatan seorang Yesus Barabas yang dulunya seorang penjahat. Di dalam penjara mungkin Yesus Barabas ini tidak sadar, juga tidak tahu bahwa dia akan dibebaskan oleh Pilatus. Dan Yesus Kristus pun juga tidak tahu gimana nasibnya esok hari. Saya yakin bahwa Yesus Kristus tidak sedang menyusun siasat untuk menyuruh Yesus Barabas menggantikan dirinya, karena itu berarti mengingkari perintah Tuhan. Tapi saat Pilatus menarik Yesus Barabas untuk disalib dan Yesus Kristus ditendang keluar dengan sengaja atau tanpa sengaja, tanpa mereka sadari, terjadilah apa yang harus terjadi. Catatan dalam Alkitab pun dari keempat Bible simpang siur isinya. Dari pertobatan Yesus Barabas dan setelah menjalani hukuman itu, maka bersihlah dosa-dosanya, dan dia berhak mendapatkan surga Firdaus bersama dengan temannya yang percaya. Karena itu Yesus Barabas berkata kepada temannya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jadi Yesus Barabas hari itu juga berangkat ke surga Firdaus menurut Lukas 23:43. Sedangkan Yesus Kristus pada hari ketiga setelah itu dia belum berangkat ke surga. Jadi katanya kepada murid-muridnya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Jadi Yesus Kristus masih berada di bumi, dan apa yang diajarkan sesaat sebelum kepergiannya masih tetap konsisten, bahwa dia adalah seorang utusan
Dia akan pergi ke Tuhanku dan Tuhanmu, Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, pada Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi disadari atau tidak disadari, disengaja atau tidak sengaja, maka yang disalib ini adalah stuntman Yesus, yaitu peran pengganti. Bahkan label di atas salib pun juga tidak berarti sebenarnya. Dalam Yohanes 19:21-22, maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Jadi di sini ini adalah stuntman raja Yahudi. Sebenarnya bukan raja Yahudi. Bahkan ini adalah stuntman Yesus Kristus. Sebenarnya adalah Yesus Barabas. Peran pengganti atau stuntman ini juga pernah dialami oleh Abraham yang diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Ketika terbukti ketaatan Abraham pada Tuhan, maka Tuhan menghentikan perintahnya itu. Dalam Kejadian 22 ayat 12, lalu Tuhan berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Inilah domba pengganti. Padahal awalnya Tuhan memerintah Abraham untuk menyembelih anaknya. Begitu pula dengan Yesus. Yesus juga mendapatkan perintah atau nubuat bahwa dia harus disalib, harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Yesus takut akan Allah. Yesus taat pada Allah. Karena itu dia tidak melarikan diri. Dia pasrah. Dia serahkan nyawanya. Tetapi pada detik-detik terakhir, Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk menolongnya. Pada Amsal 16 ayat 4, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka, yaitu Yesus Barabas dan kedua temannya yang fasik, penjahat, pembunuh, pemberontak, dibuatnya untuk hari malapetaka, dipakai sebagai pengganti Yesus, sebagai stuntman maut. Dan Mazmur 91 ayat 8, "Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik." Seperti yang tercatat dalam Injil Gnostik, meskipun tidak diakui oleh gereja, tetapi mungkin itulah yang benar. Yesus berada di Bukit Zaitun, melihat peristiwa ini terjadi di Bukit Golgota. Bedanya adalah penggantian pada Abraham ini dikonfirmasi, dicatat dalam Alkitab. Akan tetapi stuntman untuk Yesus ini tidak terungkap, belum terungkap. Murid-muridnya dan dia sendiri tidak secara terang-terangan mengkonfirmasi itu apakah terjadi atau tidak terjadi. Bahkan Yesus selama 40 hari masih sembunyi-sembunyi dan sebentar-sebentar menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, tapi tidak kepada masyarakat umum. Karena peristiwa itu bukan peristiwa main-main. Itu adalah peristiwa nyata yang sangat mencekam. Jika diketahui oleh imam-imam Yahudi, maka Yesus akan kembali diseret ke penyaliban yang kedua. Hanya satu orang bersama timnya yang memakai penyaliban ini, pengorbanan ini, untuk membentuk ajaran baru, yaitu Kristen, oleh Paulus. Jalan lurus para nabi menyimpang di jalan Paulus.
konsistensi nabi-nabi dari zaman dahulu, termasuk Musa, Daud, Salomo, Yesus, Muhammad, semuanya menuju kepada Tuhan Allah yang Esa. Dan ajaran mereka semuanya adalah untuk mentaati hukum Tuhan. Tetapi di titik Yesus ini, Paulus membuat jalan sendiri yang menyimpang menuju kepada maut, yaitu Trinitas dan bebas hukum. Yohanes 14:6 kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, Yesus adalah jalan menuju Tuhan Allah yang Esa. Bahkan semua umat Muhammad pun percaya bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Menyebut Tuhan yang Maha Kuasa bisa menjadi manusia, kemudian mati untuk menebus dosa, adalah penghinaan terhadap Tuhan itu sendiri. Menyebut Yesus yang mulia dengan sebutan terkutuk adalah juga merupakan penghinaan yang besar. Amsal 14:2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Si pencemooh mencari hikmat, tetapi sia-sia. Sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Tuhan Allah tidak membutuhkan peran pengganti, tidak membutuhkan stuntman yang menjadi manusia. Dan peran pengganti Yesus yang disalib itu, atau Yesus Barabas, tidak akan bisa menjadi Tuhan. Stuntman tidak bisa menjadi Tuhan, dan Tuhan tidak membutuhkan stuntman. Amsal 16 ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Siapa musuh orang itu? Yaitu Pilatus. Pilatus berdamai dengan Yesus, dan Pilatus sangat ingin membebaskannya. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Siapa raja waktu itu? Pilatus. Kalau ia mengadili, mulutnya tidak berbuat salah. Perhatikan ayat-ayat yang bercerita tentang Pilatus. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini." Pilatus berbicara dengan suara keras karena ia ingin melepaskan Yesus. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena tahta menjadi kokoh oleh kebenaran. Karena itu membebaskan Yesus Barabas adalah kekejian, karena tahta kerajaan akan kokoh oleh kebenaran. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi jalan Paulus yang kelihatannya lurus, tetapi ujungnya adalah maut. Dalam ajaran Islam yang disampaikan oleh Muhammad, bahwa Allah akan mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik, menyekutukan Tuhan dengan yang lain. Seperti ajaran Trinitas ini adalah contoh menyekutukan Tuhan yang tidak diampuni dosanya. Ajaran Paulus itu adalah mengambil pucuk dari ajaran Yesus, yaitu ajaran pengorbanan.
tetapi disalahartikan. Perumpamaannya bisa digambarkan dalam Yehezkiel 17:3. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, seekor burung rajawali yang besar dengan sayapnya yang besar dan panjang, penuh dengan bulu yang berwarna-warna datang ke gunung Libanon, dan ia mengambil puncak atau pucuk pohon aras. Ia mematahkan pucuknya yang paling ujung dan dibawanya ke sebuah negeri perdagangan, lalu diletakkannya dia di kota perniagaan. Seperti ajaran Paulus yang diambil dari puncak kejadian di Yerusalem, yaitu pengorbanan Yesus, lalu dibawanya ke negeri perdagangan Roma dan di kota perniagaan Yunani dan lain-lain. Yehezkiel 17:9 katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, apakah itu akan berhasil? Apakah orang tidak akan mencabut akar-akarnya dan menyentakkan buahnya, sehingga semua ulamnya yang baru menjadi kering? Tidak usah tangan yang kuat dan banyak orang untuk mencabut dia dengan akar-akarnya. Dalam Matius 15:13, Yesus pun berkata, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Baiklah, sampai di sini dulu argumen 04. Insya Allah selanjutnya akan kita sampaikan argumen 05, bahwa Yesus tidak pernah disalib, dengan topik nubuat-nubuat yang salah alamat. Banyak nubuat dalam kitab Perjanjian Lama yang dialamatkan kepada Yesus. Tetapi kalau kita lihat dari awal pasal itu, seperti Mazmur pasal 22 ayat 1, untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar, dan Mazmur 69 ayat 1 untuk pemimpin biduan menurut lagu bunga bakung. Diceritakan dalam peristiwa penyaliban apa yang dilakukan Yesus Barabas ketika disalib itu. Diceritakan juga di dalam pasal ini, seolah-olah itu menggenapi nubuat, padahal nubuat ini bukan untuk Yesus, tetapi untuk pemimpin biduan, sehingga kejadian itu dinyanyikan di mana-mana seperti lagu, dan itu bukan untuk Yesus. Baiklah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada argumen selanjutnya. Jangan lupa di-share ke teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.